apa-apa. Sebenarnya prinsipnya sama seperti semua cara ketika kita memulai sebuah pekerjaan, berlatih, berlatih, dan berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cium, cerita inspiratif unik Maum dan Paum. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa sekali, yaitu seorang fotografer yang bidangnya di arsitektur. Namanya Om Antonius Wijaya, atau kita biasa sebut Om Tony. Ya, halo Om Tony, semua. halo semua. Nah, kalau yang belum tahu, Om Tony ini adalah seorang fotografer yang domisilinya di Surabaya. Dan bidangnya di arsitektur ya. Betul, arsitektur. Nah, buat lebih lengkapnya, nah ini nih, jangan lupa di sini ya, ketutupan muka saya nggak apa-apa ya. Iya. Di sini Instagramnya, boleh mampir di Instagramnya. Oke. Dan buat teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini ya di bawah ya. Kalau ada pertanyaan juga nggak apa-apa, langsung ditulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan jawab di segmen selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin Om Tony ini kan domisili Surabaya, betul kan? Betul, Om Rangga, Nah, iya. Surabaya nih. Nah, kira-kira kenapa pemilihan bidangnya itu di bidang arsitektur? Bidang arsitektur, Arsitektur, ya. ya. Ya, jadi begini Om Rangga, saya ini dulu sekolahnya desain interior S1, lulusan desain interior S1, hobinya foto. Nah, sebelum saya masuk ke dunia fotografi arsitektur, saya bekerja di dunia 3D rendering arsitektural. Jadi gambar komputer untuk membuat bangunan untuk kebutuhan presentasi para arsitek dan desainer interior. Oh, oke. Nah, seiring berjalannya waktu, karena hobinya makin lama makin dalam gitu ya, makin serius, intens, iya. disukai. Iya. Akhirnya saya berpikir, bagaimana kalau saya ini terjun ke dunia fotografi. Tapi kalau fotografi wedding, saya nggak bisa mulai dari nol. Saya terpaksa mulai dari nol, saya nggak bisa apa-apa. Oke. Gitu, nggak punya pengalaman. Makanya saya berpikir, bagaimana kalau saya memadukan dengan background saya, Oke. dan juga jenis pekerjaan saya yang setiap sehari-harinya itu menata ruang di komputer ya tentunya, edit di komputer itu dengan fotografi. Itulah sebabnya saya memilih fotografi arsitektur. Oh gitu. Jadi fotografi arsitektur ini dasarnya memang karena biasa nge-layout lah istilahnya. Betul, nge-layout, nge-layout iya. ya, biasa nge-layout terus Iya. diaplikasikan yang awalnya di rendering terus Dijadikan penyajian kan berupa gambar ya. Oke. Nah, itu kan kalau bisa dibilang yang namanya antara rendering sama fotografi itu kan beda tuh. Yang satu dari barang nggak ada, ini kan barangnya sudah ada terus kita ambil. Itu susah mana Om? Nah, sebenarnya di rendering itu ada proses yang namanya membangun model, lalu memberikan tekstur, cahaya, dan mengatur kamera. Jadi sebenarnya saya juga terlatih di rendering itu sendiri karena menata letak kamera tentunya dan pencahayaan. Sampai sekarang masih ngerjain rendering? Sudah enggak. Nah, waktu ya? Iya, waktunya. saya pikir saya harus fokus di salah satu. Itulah sebabnya saya lebih fokus ke fotografi arsitektur sekarang. Oke, jadi kalau dibilang peluang sih sebenarnya lebih sama-sama ada ya sebetulnya ya? Iya, sebenarnya sama-sama ada dan sama-sama berkembang. Seiring dengan berjalannya yang namanya dunia multimedia, saya rasa rendering tetap terus berjalan ya. Terus meningkat. Karena dari yang tidak ada kita harus bikin pemodelan ya. Iya, kan zaman sekarang ini yang mahal kan ide. Betul. Nah, kalau kita bisa istilahnya mempresentasikan ide dalam bentuk rendering itu lebih berguna untuk kebutuhan teman-teman arsitek dan desainer interior. Oke, kan kalau bicara rendering sama fotografi kan keduanya tuh berbeda kebutuhan alat ya. Betul. Kebutuhan alat. Betul. Nah, kalau bicara gitu, kira-kira nih untuk teman-teman yang mau mulai di bidang fotografi arsitektur itu apa saja sih yang mesti dikuatkan? Pertama dari skill, yang kedua dari alatnya. Oke, kalau dari skill tentunya yang harus disiapkan adalah pemahaman dasar. Pemahaman dasar fotografi, eksposur, komposisi, itu tetap diperlukan. Yang kedua, dalam skillnya itu tentunya bagaimana kita melihat
presentasi-presentasi para arsitek itu seperti apa. Jadi harus biasanya kalau umumnya itu harus tegak lurus untuk bidang vertikalnya. Nah, itu menyambung ke peralatan. Peralatannya adalah kita harus tentunya pakai tripod. Lalu lensa yang lebar. Tripod, lensa yang lebar. Ukuran berapa mili? Kalau ekivalen full frame itu 1224. Kalau APS-C? Kalau APS-C 816. 816. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita bisa menggabungkan dua antara skill dan peralatan, kita harus mulai menghasilkan portfolio. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, kita foto misalnya kafe yang memang terbuka untuk umum, kita boleh motret. Terus kita juga bisa ke bangunan-bangunan milik pemerintah yang memang terbuka untuk umum, gitu. Jadi harus belajar untuk mencari, mencoba. Sebenarnya prinsipnya sama seperti semua cara ketika kita memulai sebuah pekerjaan, berlatih, dan berlatih. Oke. Jadi teman-teman yang mau mulai jangan lupa rajin-rajin bikin portfolio yang banyak. Portfolio yang banyak. Sama satu hal lagi. Apa tuh? Tetap yang namanya belajar dari tutorial, kalau kita sebutnya kalau zaman dulu textbook ya, buku teori itu tetap penting. Oh gitu. Iya. Nah, ada tips nggak kira-kira kita bisa belajar kalau dari website di mana gitu? Kalau dari website bisa cari beberapa tutorial yang berbayar. Kenapa saya tetap prefer cari tutorial yang berbayar dibandingkan di channel misalnya kayak YouTube yang for free, karena yang berbayar itu dia terstruktur. Masterclass gitu. Masterclass seperti itu banyak kok, banyak di mana-mana, diketik aja, coba nanti cari misalnya arsitektur, fotografi tutorial gitu. Oke. Saya jujur aja, saya menganggap itu seperti saya sekolah lagi. Jadi ketika saya memulai, saya beli tutorial, saya beli e-book, karena dulu saya di Surabaya nggak punya kenalan teman-teman dari yang berkecimpung di dunia ini, di dunia arsitektur ini, fotografi arsitektur, makanya saya cari dari luar negeri. Luar negeri langsung ya, karena di sini agak susah orang-orang bikin e-book ya, yang fotografer gitu. Nah ini kalau misal kita kan identik dengan modal yang besar nih. Kalau fotografi itu kira-kira seminimal-minimalnya itu apa gitu? Sebenarnya kalau mau sangat minimal itu cukup kamera dan lensa lebar. Tripod ya? Tripod, ya. Apapun kelas kameranya nggak masalah ya? Mau sensornya full frame ataupun APS-C pun, atau yang mungkin lebih kecil pun tidak masalah. Kayak pocket gini yang kita pakai. Iya, betul. Apa-apa. Yang penting bisa ngerekam gambar. Yang penting bisa merekam gambar secara sudut lebar ataupun kadang sudutnya lebih tele untuk detail shot. Oke. Apakah banyak editing gitu? Ya, banyak editingnya itu menggunakan, kalau awal-awal ya editing raw aja biasa. Tapi kalau nanti sudah mendalami lagi, ada yang namanya bracketing, dan editingnya menggunakan luminosity mask. Luminosity mask, oke. Nanti cek di sini nih. Ada di website ya? Nah, luminosity mask. Nah, saya juga nggak terlalu ngerti bagian arsitektur gitu, apa aja toolsnya, termasuk softwarenya juga saya juga nggak tahu. Ini untung ketemu Om Tony, jadi kita pada bisa tahu nih apa nih tips-tipsnya. Nah terus susah nggak jualannya? Fotografi arsitektur ini termasuk dalam niche market. Niche market ya. Tentunya bisa, kalau dibilang apakah susah, ada tantangannya. Soalnya kan banyak orang fotografi itu baru mulai langsung wedding gitu kan. Model wedding gitu kan. Betul. Itu gimana tuh? Nah, kalau saran saya, yang pertama memang target marketnya adalah arsitek dan desainer interior. Tapi kalau saran saya awal, mungkin bisa cari ke pemilik-pemilik kafe. Kafe, resto, kita tawarkan untuk pemotretan. For free juga nggak apa-apa ya? Kalau bisa jangan for free, tapi paling enggak tukar dengan misalnya bilang aja saya lagi belajar, apakah mau untuk saya fotokan, nanti cuma tukar dengan uang transport dan lain sebagainya. Tapi kalau memang itu teman, kalau mau for free bisa, tapi coba cari teman-teman terdekat aja. Hitung-hitung bantu teman. Barter promo bisa ya? Betul. Jadi misalnya udah difotokan, foto hasilnya udah jadi, fotografi by siapa, kayak gitu. Bisa, tapi pastikan bahwa ngomong di depan bahwa saya masih belajar. Saya masih belajar, saya ingin merintis ini, jadi saya menawarkan kerjasama seperti ini. Gitu. Bisa kerjasama tuh. Nah, jadi jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu untuk bikin portfolio, karena portfolio itu penting. Percayalah, portfolio itu penting. Orang tuh nilai kita dari portfolionya.
Tadi balik lagi, jualannya susah nggak itu kira-kira? Balik lagi belum terjawab nih, jualannya susah nggak nih kira-kira? Jualannya lumayan karena saya dulu membangun kepercayaan, mungkin beda zaman ya. Berapa lama Om Tony ngerjain ini? Saya sudah sekitar 6 tahunan. Oh 6 tahunan, oke. Tapi di 2-3 tahun pertama, jujur aja saya nggak bisa full time di fotografi arsitektur. Iya. Saya harus tetap mengerjakan 3D rendering. Oh, Nah, oke. itulah sebabnya ketika teman-teman mau memulai bisnis ini, harus punya pekerjaan yang lain dulu. Oke. Nanti pelan-pelan kalau memang tambah lama tambah rame, boleh untuk full time di sini. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau udah kira-kira udah settle nih, udah Iya. pasarnya udah jadi, udah Iya. kebentuk, nama kita udah di mana-mana, udah terkenal. Iya. Nah, itu baru Iya. bisa pindah. Om Tony jualannya di mana sih? Kalau Maksudnya, saya kalau dari- biasa orang lihat Om Tony itu gimana? Kalau dulu saya datengin teman-teman arsitektur, saya selalu memulai dari teman. Saya minta rekomendasi, itu lebih mudah. Minta rekomendasi, mungkin ada kenalan desainer atau arsitek. Tapi kalau zaman sekarang, saya menggunakan Instagram. Instagram dan aja? website. Iya, Oh, saya Instagram, promote website. di Instagram. Oke. Website masih penting nggak? Penting. Masih penting ya? Penting, karena website kita baru dianggap serius ketika kita memiliki website. Oh, betul. Terutama oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Oh, oke. Iya. Ini klien-klien yang kira-kira yang udah besar apa nih yang pernah dikerjain? Ya, ada hotel, ada property developer. Oh, Gitu. kelasnya hotel gitu. Iya, tapi enggak banyak, paling banyak tetap desainer dan arsitek. Kalau pribadi gitu ada nggak? Iya itu desainer dan arsitek. Oh, itu pribadi Iya, masuknya? pribadi. Oh, Iya. gitu. Oke. Nah, itulah teman-teman kurang lebih sharing kita hari ini. Kira-kira bisa menginspirasi kan? Nah, jangan lupa ya, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh di kolom komentar di bawah ini. Saya ingetin lagi di bawah ya. Nah, nanti kita akan bahas di episode-episode berikutnya. Tentunya dengan pembicara yang tidak kalah keren dari Om Tony. Nah, jangan lupa di-follow ya Instagramnya ya. Instagramnya di-follow, dan kalau misalnya ada yang mau punya cafe, punya hotel, punya bisnis properti, boleh langsung kontak Om Tony. Oh iya, terima Oke. kasih. Yaudah kalau gitu, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.